Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang teks berita. Kira-kira apa sih teks berita itu? Tapi sebelum ke pemaparan materi yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak akan pernah selesai. Baik, selanjutnya akan saya bacakan materi teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, maupun media lainnya. Struktur teks berita. Yang pertama, orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, peristiwa. Menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu mengandung 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how, yang artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu terdapat jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita opini. Yang ketiga, berita interpretatif. Yang keempat, berita investigasi. Dan yang kelima, berita mendalam. Baik teman-teman, saya mempunyai contoh dari video berita. Bisa disimak ya. Gelombang tinggi juga melanda pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten hari Minggu kemarin. Gelombang tinggi juga menyebabkan banjirop setinggi 30 cm. Terjangan gelombang tinggi melanda perairan pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sejumlah tempat dan lapak pedagang yang berada di pantai juga tidak luput dari terjangan gelombang tinggi yang menghasilkan ombak tinggi. Gelombang tinggi juga membuat jalan dan puluhan rumah tergenang banjirop setinggi 30 cm. Selama masa liburan Natal dan libur sekolah, pantai Tanjung Pasir yang biasa ramai dikunjungi wisatawan sepi akibat gelombang tinggi yang menerjang. Sementara wisatawan yang terlanjur datang tidak bisa berbuat banyak karena petugas keamanan pantai mengimbau agar para pengunjung tidak berenang. Gelombang tinggi juga membuat para nelayan yang biasanya mendapat keuntungan lebih dari mengantar wisatawan untuk menyeberang ke Pulau Untung Jawa, kali ini sepi pengunjung dan tidak melaut demi keselamatan. Penyeberangan kalau untuk kunjungan wisata memang tidak berjalan ya, karena kan cuacanya sangat ekstrim. Kalau untuk kependudukan, ya itu kan penduduk ya. Kalau penduduk ya harus pulang ke rumahnya, gitu. Itu pun tidak banyak. Badan Meteorologi, Geofisika, dan Klimatologi memprediksi cuaca ekstrim terjadi hingga beberapa hari ke depan sehingga masyarakat diimbau agar tetap waspada dalam berlibur di akhir tahun. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.